All day I dream about with you. Saya Rahel Triani dari kelas MA Konsentrasi MSDM C2 Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Bangsa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM lanjutan dosen Pak Muhammad Eskom MM. Ya, di sini saya akan membahas tentang motivasi, bagaimana kita bisa memahami kenapa banyak karyawan di tempat kerja yang tidak memiliki motivasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu motivasi? Motivasi adalah kekuatan dalam diri seseorang untuk meningkatkan dan mengarahkan serta mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensitas dan perilaku dalam sukarela untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, saya akan memberikan 5 faktor mengapa karyawan tidak termotivasi. Yang pertama adalah tidak adanya feedback atau dukungan. Ya, sebenarnya ini beberapa orang menganggap bahwa feedback ini hal sepele, tetapi ini sangat berpengaruh dalam lingkungan kerja. Mengapa? Karena dengan kita memberikan feedback yang positif itu bisa memberikan rasa kepercayaan kepada diri karyawan. Jadi mereka tuh merasa dihargai. Sehingga dengan sendirinya nanti karyawan itu akan memberikan loyalitas dan mereka akan mempertahankan kualitas kerja mereka. Ya, yang kedua adalah komunikasi yang tertutup antara atasan dan bawahan. Nah, komunikasi ini adalah salah satu peranan penting dalam meningkatkan efisiensi kinerja karyawan. Dan banyak sekali di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu banyak sekali dari hal kecil ini, komunikasi ini bisa menimbulkan masalah besar hanya karena komunikasi yang tidak tersampaikan. Jadi karena itu komunikasi dapat menumbuhkan motivasi karyawan dan dapat juga mempengaruhi perilaku karyawan. Nah, dengan itu kenapa kita harus memberikan komunikasi yang terbaik agar terciptanya kerjasama antara atasan dan bawahan ataupun rekan kerja itu dengan baik, dengan harmonis, dengan nyaman, sehingga kerja pun kita terasa lebih ringan karena satu sama lain saling mendukung. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan juga. Kenapa? Karena kalau lingkungan sudah tidak kondusif ataupun tidak memadai, itu akan menurunkan kinerja karyawan. Jadi lingkungan kerja yang baik itu seperti apa? Lingkungan kerja yang baik itu lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, sehingga karyawan juga bekerja mau sesulit dan sesusah apapun, mau sebanyak apapun pekerjaan yang diberikan, jika lingkungannya baik maka kerjanya akan terasa lebih ringan. Jadi itu sangat penting banget lingkungan itu. Jadi karena kalau di kantor lingkungannya bersih juga kita kerjanya juga happy, seneng gitu. Itu sangat berpengaruh untuk kinerja karyawan. Yang keempat adalah beban kerja yang berlebihan. Ini salah satu faktor pertimbangan yang menentukan kinerja karyawan. Karena kalau beban kerja yang semakin tinggi itu bisa menyebabkan menurunnya kinerja karyawan, dan itu bisa memicu timbulnya stres kerja yang lebih cepat. Untuk memotivasi karyawan itu juga kita harus mempertimbangkannya, jangan sampai kita memberikan pekerjaan melebihi dari kemampuannya dia, seperti itu. Karena perusahaan dan organisasi juga harus memikirkan itu. Tetapi juga sebenarnya sebaliknya, jika perusahaan itu kekurangan beban kerja, itu akan merugikan perusahaan. Jadi perusahaan itu harus seimbang, harus saling menopang, seperti itu. Yang kelima adalah kurangnya kompensasi. Di sebuah perusahaan, jika pemberian kurangnya kompensasi terhadap karyawan itu dapat menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Dan untuk kompensasi ini tidak berbicara hanya soal gaji, tetapi juga tunjangan di hari tua, jaminan di hari tua, atau jaminan perlindungan dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh sekali untuk kinerja karyawan jika pemberian kompensasi tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, kita tadi sudah membahas 5 faktor yang dapat menyebabkan menurunnya kinerja karyawan.
Ya, bagaimana solusi untuk bisa meningkatkan motivasi karyawan itu kembali, yaitu dengan cara memberikan reward atas prestasinya. Biasanya reward itu bisa berupa dari insentif bulanan, bisa juga dari bonus tahunan, atau bisa juga kenaikan jabatan. Itu bisa juga memotivasi karyawan. Kemudian juga bisa membantu atau mendorong karyawan, contohnya seperti kita memberikan pelatihan sesuai kebutuhan karyawan, sehingga karyawan itu merasa semangat, merasa diperhatikan, sehingga dia memiliki motivasi itu. Kemudian kan ketika dia diberikan pelatihan itu akan bermanfaat sekali untuk perusahaan tersebut. Bisa juga kita memberikan refreshing. Nah, refreshing ini berbeda-beda di setiap perusahaannya. Biasanya ada family gathering tahunan atau lain sebagainya. Itu dapat memicu motivasi kinerja karyawan. Nah, dengan kita memberikan reward, dengan kita memberikan pelatihan kerja karyawan, dengan kita memberikan refreshing, itu sangat-sangat bermanfaat untuk karyawan, memberikan motivasi semangat mereka kembali. Karena dengan begitu mereka akan dengan sendirinya akan loyalitas kepada perusahaan, mereka akan tetap mempertahankan kinerja, dan mereka akan membuat diri mereka lebih semangat lagi dan bermotivasi dalam bekerja.